so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Aromi Putri. Dan sekarang saya sedang berada di kota Serang, dalam perjalanan menuju ke Banten Lama. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tempat-tempat apa saja yang ada di Banten Lama. Perlu diketahui, di Banten Lama itu banyak wisata religi dan wisata sejarah. Jarak dari Cikande ke Banten Lama sekitar 33 km. Banyak opsi jalan untuk menuju ke Banten Lama. Kalau saya memang seringnya lewat sini, karena selain jalannya lebih bagus dan jaraknya juga lebih dekat. Kalau kita dari Cikande, kita ke arah Mall of Serang, atau ke arah gerbang tol Serang Timur. Setelah itu kita masuk ambil kiri ke Jalan Armada. Nah, di seberang jalan itu ada pintu gerbang tol Serang Timur. Jadi yang dari arah Jakarta atau dari arah Merak bisa keluar di tol Serang Timur masuk ke Jalan Armada ini. Ikuti jalan ini terus sampai kita ketemu pertigaan Jalan Raya Lopang Banten Lama. Nah, sudah ketemu pertigaan, kita ambil kanan ke Jalan Raya Banten Lama. Nah, ini adalah tugu selamat datang di kawasan Banten Lama. Nah, sekarang saya sudah sampai di tujuan pertama saya, yaitu adalah Istana Kaibon, atau biasa disebut dengan Keraton Kaibon.
Dikutip dari Wikipedia, ditinjau dari namanya, Kaibon adalah berarti keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Safiyuddin, Ratu Aisyah, yang pada saat itu berkedudukan sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten. Mengingat Sultan Safiyuddin masih sangat muda untuk memegang tumpuk pemerintahan. Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1832 bersamaan dengan Keraton Surosowan. Asal muasal penghancuran keraton adalah ketika Dupuy, utusan Gubernur Jenderal Herman William Daendels, meminta kepada Sultan Safiyuddin untuk meneruskan proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, juga pelabuhan armada Belanda di Teluk Lada. Namun, Safiyuddin dengan tegas menolak. Dia bahkan memancung kepala Dupuy dan menyerahkannya kembali kepada Daendels, yang kemudian marah besar dan menghancurkan keraton Kaibon. Berbeda dengan kondisi keraton Surosowan yang boleh dibilang rata dengan tanah, pada keraton Kaibon masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang ada di dalam komplek istana. Pada keraton Kaibon setidaknya pengunjung masih bisa melihat sebagian dari struktur bangunan yang masih tegak berdiri. Sebuah pintu berukuran besar yang dikenal dengan nama pintu Paduraksa dengan bagian atasnya tersambung tampak masih bisa dilihat secara utuh. Deretan Candi Bentar khas Banten merupakan gerbang bersayap. Di bagian lain, di sebuah ruangan persegi 4 dengan bagian dasarnya yang lebih rendah atau menjorok ke dalam tanah, diduga merupakan kamar dari Ratu Aisyah. Ruangan yang lebih rendah ini diduga digunakan sebagai pendingin ruangan dengan cara mengalirkan air di dalamnya, dan pada bagian atas baru diberi balok kayu sebagai dasar dari lantai ruangan. Bekas penyangga papan masih terlihat jelas pada dinding ruangan ini. Arsitektur Keraton Kaibon ini memang sungguh unik, karena sekeliling keraton sesungguhnya adalah saluran air. Artinya bahwa keraton ini benar-benar dibangun seolah-olah di atas air. Semua jalan masuk dari depan maupun belakang ternyata memang benar-benar harus melalui jalan air. Dan meskipun keraton ini memang didesain sebagai tempat tinggal ibu raja, tampak bahwa ciri-ciri bangunan keislamannya tetap ada, karena ternyata bangunan inti keraton ini adalah sebuah masjid dengan pilar-pilar tinggi yang sangat megah dan anggun. Dan kalau mau ditarik dan ditelusuri, jalur air ini memang menghubungkan laut, sehingga dapat dibayangkan betapa indahnya tata jalur air menuju keraton ini pada waktu itu. Setelah saya berkeliling ke Istana Kaibon atau Keraton Kaibon, saya mau melanjutkan perjalanan ke Pantai Gope. Dan sebenarnya ini kalau misalnya agak siang dikit, udah ada penjaga, nggak boleh nih bawa sepeda. Sepeda harus parkir di atas, jadi nggak boleh turun. Oke, setelah puas kita tadi muter-muter ke Keraton Kaibon, saya mau melanjutkan perjalanan ke Pantai Gope. Sebenarnya jarak ke Pantai Gope dan ke Masjid Agung Banten lebih dekat ke Masjid Agung Banten. Cuman saya mau ke Pantai Gope dulu karena suasana masih pagi. Kalau nanti terakhir Pantai Gope malah panas, makanya kita langsung ke Pantai Gope dulu. Di depan ada pertigaan, ada Alpa, itu belok kiri ke arah Masjid Agung Banten. Tapi kalau kalian mau ke Pantai Gope dulu sebelum ke Masjid Agung Banten, bisa kok dari Pantai Gope juga keluar dikit, ada jalan ke arah Benteng Spellwitz. Kita nanti lewat situ juga. Sekarang kita sudah ada di Pasar Karanghantu. Di sini banyak jual makanan laut kayak kerang, udang, kepiting, ikan, apalagi ikan asin. Di sini tempatnya nih. Ini pintu masuk ke Pantai Gope. Kalau kalian bawa motor, karcisnya itu 2.000, gratis parkir di sana. Kalau mobil 6.000. Nah, kalau sepeda itu ya
biasa gratis. Di Pantai Gope ini ada tempat pelelangan ikan, ada pelabuhan untuk nelayan yang mau nyari ikan bolak-balik ke sini. Dan kalian kalau mau nyebrang ke Pulau 5, nyebrangnya dari sini naik kapal itu sekitar jaraknya 25 menit perjalanan. Cuman harganya saya nggak tahu. Tapi kalau cuma sekedar muter-muter di pantai aja naik kapal itu cuma Rp10.000. Ini adalah hari Kamis, jadi suasana di Pantai Gope itu pengunjungnya sedikit, hanya ada beberapa saja yang mancing dan olahraga. Kalau kalian suka yang rame, datang ke sininya itu hari Sabtu sore, terus Minggu pagi atau Minggu sore, itu pasti rame. Saya juga biasanya sering kesini sih kalau hari Minggu libur, biasanya sama anak dan istri. Kalau hari Minggu itu warung yang sebelah kanan itu hampir semuanya buka, tapi karena ini hari Kamis hanya beberapa saja yang buka. Oh iya, kalau kamu bawa motor tuh kamu nggak bisa nyampe sini ya, karena saya bawa sepeda, jadi bebas sampai ujung pun nggak ada yang larang. Di sini dinamain Pantai Gope karena dulunya itu kalau mau masuk sini tuh cuman bayar gope, yang sekarang 2.000 tadi tuh. Tapi kalau kamu mau nyebrang ke pulau, mau cari suasana berbeda, bisa nyebrang Pulau 3, Pulau 4, Pulau 5, Pulau Panjang itu dari sini bisa. Atau sekedar cuman muter-muter naik kapal keliling-keliling pantai cuman 10.000. Dari rumah itu saya belum sarapan, terus niatnya sih mau sarapan di Pantai Gope, tapi pas sampai pantai itu nggak ada tukang uduk, jadi saya cuman minum kopi sama makan pisang goreng 2. Terlihat kalau dari dermaga Pantai Gope itu ada hutan mangrove pancer, tapi jalannya beda ya. Kalau mau ke Pantai Gope sama ke hutan mangrove itu ada di persimpangan pas mau belok ke loket. Udah puas di Pantai Gope dan waktunya juga udah siang, saya mau berangkat menuju ke Masjid Agung Banten dan Keraton Surosoan. Karena kebetulan lewat Benteng Speluit, jadi kita mampir dulu buat muter-muter. Buat yang nggak tahu Benteng Speluit itu terletak di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dalam membangun benteng ini, Belanda menugaskan seorang arsitek bernama Hendrik Lucas John Kerdel untuk merancang bangunannya. Benteng Speluit didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji berkuasa di Banten. Sementara nama Benteng Speluit diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14 Cornelis Janson Spelman. Sebelum Belanda membangun Benteng Speluit di Kasemen, Belanda lebih dulu meminta izin kepada Sultan Haji. Belanda mengaku akan menggunakan benteng ini sebagai tempat berlindung dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah ayah Sultan Haji yang terkenal sangat anti Belanda, berbeda dengan putranya. Pembangunan Benteng Speluit dimulai pada 1681 dan selesai pada 1684. Kemudian mengalami perluasan pada 1731. Dalam mendirikan benteng, Hendrik Lucas John Kerdel dibantu oleh tenaga dari orang-orang Cina yang dibayar dengan upah sangat rendah.
Benteng Spellit menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Keberadaan benteng ini semakin mengkokohkan posisi Belanda dalam upaya memonopoli perdagangan lada dan merica dari Lampung Selatan. Dikutip dari kompas.com. Ini muter ini benteng, ini tembok semua ini. Jadi 8 bola. Iya. Sekarang udah nggak bisa masuk itu ya? Kenapa, Pak? Udah nggak bisa masuk ke situ ya? Dulu, sekarang nggak bisa. Sekarang di Tutup ya? Dulu kan bisa masuk. Di seberang benteng Spellit ada sebuah wihara. Wihara ini adalah Wihara Avalokitesvara. Inilah wihara tertua di Provinsi Banten. Konon wihara ini sudah dibangun sejak abad 16. Pembangunan wihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Saya pernah masuk ke dalam kawasan wiharanya, tapi bukan di tempat beribadahnya ya. Di situ ada taman, ada kamar mandi, ada toilet lengkap semuanya, ada tempat penginapan juga ada. Keraton Soroswan adalah sebuah keraton di Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Selanjutnya pada masa penguasaan Banten berikutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan, bahkan konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Soroswan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion sudut benteng yang berbentuk intan di 4 sudut bangunannya, sehingga pada masa jayanya Banten juga disebut dengan kota intan. Saat ini bangunan di dalam dinding keraton tidak lagi ada yang utuh, hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdinah persegi 4 dan jumlahnya puluhan. Keraton Soroswan ini memiliki 3 gerbang masuk, masing-masing terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Namun pintu selatan telah ditutup dengan tembok. Tidak diketahui apa sebabnya. Pada bagian tengah keraton terdapat sebuah bangunan kolam berisi air berwarna hijau yang dipenuhi oleh ganggang dan lumut. Di keraton ini juga banyak ruang di dalam keraton yang berhubungan dengan air atau mandi-mandi pertirtaan. Salah satu yang terkenal adalah bekas kolam taman bernama Balai Kambang Rara Deno. Ada pula pancuran untuk pemandian yang biasa disebut pancuran mas. Lalu kita menuju ke Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Pancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara serambi selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin dan lainnya.
Masjid Agung Banten juga memiliki pavilion tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Pavilion dua lantai yang dinamakan Tiamah berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Kartel. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten masa lampau. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai dapat terlihat di atas menara, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 km. Dahulu, selain digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan, menara yang juga dibuat oleh Hendrik Lucas Kardel ini digunakan sebagai tempat penyimpan senjata.